Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Wani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya merupakan salah satu pendidik di TK Tunas Agro 5 Kabupaten Kota Waringin Timur. Berikut ini saya akan memaparkan koneksi antar materi tentang budaya positif. Pada koneksi antar materi modul 1.4 tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, saya harus mampu memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi sebagai guru. Disiplin positif di sekolah yang pertama menerapkan disiplin yang dilakukan untuk mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan motivasi intrinsik, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, fokus disiplin diri agar murid dapat mengontrol diri dalam bertindak. Disiplin ketiga, disiplin positif membuat anak memahami dan menyadari kesalahannya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, ujian, dan hukuman. Motivasi perilaku manusia seperti yang disampaikan oleh Diana Goshen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang diharapkan dimiliki seorang murid yaitu motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu pertama, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dengan mempelajari budaya positif, maka posisi kontrol seorang guru diharapkan yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, pertama, guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dan yang terakhir yaitu mengacu pada restitusi, menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif. Dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka seorang guru akan bisa membawa peserta didik untuk memiliki keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat aturan yang disepakati di kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Ketika keyakinan sekolah atau kelas sudah dibuat, maka saat ada murid yang mengalami masalah, segitiga restitusi sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Posisi guru sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi dalam 3 tahap berdasarkan prinsip teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya, mewujudkan murid yang merdeka, bertanggung jawab, dan menghargai dirinya sendiri. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak.
Terkait ketiga hal tersebut, maka untuk mewujudkan budaya positif, pendidikan yang menuntun dan merdeka, guru memiliki nilai dan peran yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat, disepakati, dan dijalankan bersama. Hal tersebut tentunya mampu mewujudkan apa yang menjadi visi sekolah, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, refleksi. Pada tahap refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang saya dapatkan sejauh mempelajari budaya positif pada modul 1.4, saya memahami dengan baik tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep tersebut dibagikan kepada rekan kerja dan diwujudkan dalam tindakan nyata yang saya terapkan di sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah bahwa motivasi perilaku manusia dengan penghargaan memiliki dampak yang kurang baik bagi murid, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta mematikan kreativitas. Selain itu juga, bagaimana merubah identitas gagal ke identitas sukses seorang murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah cara memposisikan diri. Sebelumnya sebagai teman, saya ubah sebagai manajer yang membantu siswa menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman nyata dalam menangani anak yang membuat pojok baca berantakan saat pelajaran berlangsung, sering memukul temannya tiba-tiba. Saya menyelesaikan dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi melalui tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya tertantang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai kebajikan universal dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya adalah memunculkan motivasi intrinsik pada murid sesuai nilai-nilai kebajikan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Hal yang perlu saya perbaiki ialah memposisikan diri sebagai manajer untuk memaksimalkan peran saya sebagai guru. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Baiklah, saya akan memberikan tanggapan saya terhadap pertanyaan tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman, perasaan saya ketika itu seringkali sedih, merasa gagal, karena saya selalu memaklumi jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang, dan saya menyadari melalui posisi ini terciptanya komunikasi yang efektif
sehingga lebih memahami karakteristik dan kebutuhan murid, serta membuat mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu menghargai dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Menanggapi pertanyaan tersebut, saya pernah melakukan atau menerapkan segitiga restitusi. Saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa kita berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menanggapi pertanyaan tersebut, hal yang penting lainnya yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah berkolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun berkelanjutan di rumah, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau membentuk karakter yang kuat ketika berada di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat umum. Thank you, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.